Pernahkah Anda duduk sejenak, hanya menatap langit senja, dan menyadari betapa dunia terus bergerak tanpa henti, sementara hati kita terasa begitu berat? Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering mencari jawaban di luar diri, di notifikasi yang tak pernah berhenti, di opini orang lain, atau di pencapaian yang harus selalu terlihat sempurna. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati lahir bukan dari perubahan dunia luar, tetapi dari penguasaan diri sendiri. Kesunyian bukan kekosongan, melainkan ruang di mana jiwa berbicara paling jujur. Di sanalah kita belajar mengenali ketakutan, kecemasan dan kerinduan yang selama ini terselubung oleh kebisingan. Tidak ada yang lebih berharga daripada mampu berdamai dengan diri sendiri, mendengar suara hati, dan menemukan arah sejati yang kita pilih sendiri. Kesunyian, sebuah kata yang terdengar sederhana, namun begitu asing dalam rutinitas masyarakat modern. Kita hidup dalam zaman di mana hening dianggap sebagai tanda keterasingan, dan notifikasi seakan menjadi bukti bahwa kita terus diingat. Saya menyadari bahwa tanpa disadari, dunia digital perlahan mengambil alih perhatian saya, mengisi ruang-ruang yang seharusnya diisi oleh renungan pribadi. Setiap detik ada informasi baru, unggahan baru, opini baru, dan saya merasa harus selalu terhubung. Kalau tidak, saya akan tertinggal. Namun ketika saya berhenti sejenak, saya mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apakah benar keterhubungan itu selalu berarti kehadiran? Di era ini, banyak orang berlomba-lomba menunjukkan eksistensi melalui layar. Kita semakin berisik di dunia maya, tetapi semakin sepi dalam batin. Kita mengabadikan senyum dalam foto, namun sering lupa bagaimana rasanya benar-benar bahagia. Kita mengekspresikan pendapat keras-keras di kolom komentar, tetapi bahkan tidak mengenal suara hati kita sendiri. Kita membangun persona digital dengan penuh kebanggaan, lalu tanpa sadar kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Kesunyian bukan lagi bagian alami dari hidup. Ia harus dijadwalkan, direncanakan, bahkan dipaksa. Mengapa? Karena kita takut. Takut berhadapan dengan diri sendiri. Takut dengan pikiran yang selama ini terabaikan. Takut bahwa tanpa hiburan dan informasi konstan, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, justru saat itulah jiwa sedang memanggil kita untuk pulang. Saya mulai memahami bahwa kesunyian bukan menunjukkan ketiadaan koneksi, tetapi mengembalikan saya pada koneksi yang paling penting, hubungan dengan diri sendiri. Dalam hening, saya bisa menilai kembali keputusan hidup yang sudah lama dijalani tanpa sempat dipertanyakan. Saya dapat mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan digital. Kesunyian menjadi ruang untuk bertanya, apakah saya menjalani hidup sesuai nilai pribadi atau hanya mengikuti algoritma yang menuntut perhatian saya? Masyarakat modern sering memuja produktivitas dan multitasking sebagai indikator kesuksesan. Kita merasa harus selalu melakukan sesuatu agar layak dihargai. Namun di tengah hiruk-pikuk itulah, jiwa kita semakin lelah. Kesunyian menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia yang serba cepat, kesempatan untuk benar-benar bernapas. Di sana, kejujuran diri tidak dapat dimanipulasi oleh filter maupun pencitraan. Hening menghadirkan refleksi yang jernih dan tanpa bias. Saya menyadari bahwa detoks dari kebisingan digital bukan hanya soal mematikan ponsel atau menjauh dari media sosial. Ini tentang mengambil kembali kendali atas perhatian, pikiran, dan perasaan saya. Tentang kemampuan untuk berkata, saya cukup meskipun dunia tidak melihat saya. Saya utuh meskipun tidak ada notifikasi yang mengingatkan eksistensi saya. Kesunyian mungkin menakutkan pada awalnya. Namun justru dalam ketakutan itu, saya menemukan kembali siapa diri saya sesungguhnya. Dan akhirnya saya mengerti, kesunyian bukan musuh, tetapi jembatan menuju kejujuran yang paling manusiawi. Di sanalah jiwa saya berbicara paling lantang, paling tulus, dan paling nyata. Saya sering bertanya-tanya, sejak kapan saya merasa harus selalu tahu apa yang orang lain lakukan? Sejak kapan saya merasa bersalah ketika tidak ikut dalam suatu tren atau kegiatan? Fenomena ini ternyata bukan hanya milik saya seorang. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan modern yang begitu mudah menilai keterhubungan sebagai ukuran kebahagiaan. Kita menyebutnya FOMO, Fear of Missing Out, ketakutan akan tertinggal dan tidak menjadi bagian dari apa yang dianggap penting oleh dunia.
Setiap kali saya membuka media sosial, saya disuguhi kehidupan orang lain yang tampaknya penuh warna. Liburan di tempat indah, pencapaian karier yang gemilang, hubungan yang mesra, atau sekadar keseruan sehari-hari yang tampak begitu menyenangkan. Saya terjebak dalam pemikiran bahwa dunia terus bergerak tanpa saya, dan saya harus berlari mengejarnya. Rasa cemas itu muncul begitu saja. Apakah saya cukup? Apakah hidup saya menarik? Apakah saya melakukan hal yang benar? Padahal bisa jadi, apa yang saya lihat hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Sebuah kurasi yang sengaja dipilih untuk menunjukkan versi paling mempesona. Namun di balik itu semua, saya tetap merasa tertinggal. Saya lupa bahwa apa yang terlihat di layar bukanlah kebenaran seutuhnya. Saya lupa bahwa tak ada manusia yang selalu berada di puncak kesenangan seperti yang tampak pada unggahan-unggahan itu. Ketakutan tertinggal ini membuat saya terlalu bergantung pada keberadaan dunia luar untuk menentukan arah hidup. Saya mengikuti apa yang sedang ramai tanpa bertanya, apakah itu sejalan dengan nilai dan kebutuhan diri. Saya menjadi seperti penumpang di dalam hidup sendiri, hanya mengikuti arus yang diciptakan oleh ekspektasi sosial. Kesunyian ternyata hadir sebagai obat yang sering saya hindari. Dalam diam, saya bisa bertatap muka dengan rasa iri, cemas, dan tidak aman yang selama ini saya biarkan dipupuk oleh dunia maya. Kesunyian membuat saya bertanya, apakah saya benar-benar menginginkan apa yang mereka miliki, atau saya hanya tidak ingin merasa berbeda? Saya sadar, hidup tidak harus selalu sejalan dengan perjalanan orang lain. Tidak apa-apa jika saya tidak berada di setiap peristiwa penting. Tidak apa-apa jika saya belum mencapai apa yang dicapai teman sebaya. Tidak apa-apa jika saya memilih jalan yang lebih lambat, lebih sepi, tetapi memberi saya ruang bernapas. Melawan FOMO bukan sekadar menjauh dari media sosial atau menutup mata dari kenyataan bahwa dunia bergerak cepat. Ini adalah proses menata ulang prioritas dan cara saya menghargai diri. Ini adalah perjalanan memahami bahwa ketinggalan tren tidak membuat saya kurang berarti. Bahwa ketidakhadiran saya di keramaian tidak menghilangkan eksistensi saya. Bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak cerita yang bisa saya bagikan kepada dunia. Dalam kesunyian, saya menemukan hal yang selama ini hilang, kenyamanan pada diri sendiri. Saya belajar membangun rasa puas, bukan karena apa yang saya lihat dari hidup orang lain, tetapi karena apa yang saya rasakan tentang hidup saya sendiri. FOMO perlahan berubah menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Kebahagiaan yang hadir ketika saya memilih apa yang benar-benar penting bagi jiwa saya. Kesunyian, sekali lagi, menjadi ruang di mana suara hati saya terdengar paling jujur. Dan di sana, saya tidak lagi takut tertinggal. Karena saya tahu, saya sedang berada di jalan yang memang dipilih oleh diri saya sendiri. Ada sesuatu yang menakutkan tentang kesunyian bagi banyak orang, bahkan bagi saya sendiri. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena justru di sanalah suara yang paling saya hindari akhirnya terdengar dengan jelas. Suara emosi saya sendiri. Dalam kehidupan modern, kita begitu canggih dalam menciptakan pengalih perhatian. Segala bentuk hiburan, pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya, pergaulan yang padat agenda, semuanya menjadi pelarian agar kita tidak perlu berhadapan dengan hal paling jujur dalam hidup. Rasa sakit, kecewa, hampa, dan takut. Saya melihat bagaimana masyarakat kini berlomba-lomba menunjukkan sisi positif tanpa celah. Kesedihan dianggap kelemahan, kecemasan dianggap tidak produktif, dan rasa lelah dianggap tidak pantas jika tidak disembunyikan. Kita belajar untuk tersenyum meskipun hati porak-poranda, karena dunia tidak selalu memiliki tempat untuk emosi yang rapuh. Akhirnya kita semakin pandai menyembunyikan luka, tetapi semakin buruk dalam menyembuhkannya. Kesunyian seringkali menjadi cermin yang kejam. Ia memperlihatkan apa yang selama ini benar-benar terjadi di dalam diri. Tanpa keramaian dan distraksi, emosi yang terpendam muncul ke permukaan. Penyesalan yang belum terselesaikan, ambisi yang belum terwujud, luka batin yang memar namun tak terlihat. Saya mulai menyadari bahwa selama ini saya bukan tidak memiliki emosi. Saya hanya menumpuknya hingga akhirnya tidak lagi mengenali rasa yang sebenarnya saya miliki. Di dunia yang menuntut ketegaran, siapa yang mengajarkan kita bahwa menangis adalah proses alami? Siapa yang mengatakan bahwa berhenti sejenak untuk merasakan adalah bentuk keberanian? Tidak banyak. Karena budaya modern lebih senang menampilkan kecepatan
dan kesuksesan, bukan perjalanan batin yang penuh kerikil tajam. Dalam kesunyian saya belajar memahami akar dari banyak kegelisahan yang saya anggap sepele. Saya menemukan bahwa rasa marah bukan hanya emosi meledak-ledak, ia mungkin pesan tubuh bahwa saya terlalu sering mengalah. Rasa cemas bukan tanda kelemahan, mungkin tubuh sedang memperingatkan bahwa saya hidup dalam standar yang bukan milik saya. Rasa sepi bukan kutukan, ia adalah panggilan untuk kembali pulang pada diri sendiri. Saya mulai menerima bahwa merasakan adalah bagian dari menjadi manusia, bahwa tidak ada yang salah dengan melepaskan air mata ketika hati tak lagi mampu menahan beban. Kesunyian memberi saya ruang aman untuk merawat luka tanpa merasa harus terlihat kuat di mata siapapun. Ironisnya, justru dalam momen ketika tidak ada satupun yang melihat, saya menemukan keberanian untuk jujur. Jaga, tidak ada peran yang harus saya perankan. Hanya saya, dengan seluruh kekurangan, kerentanan, dan perasaan yang selama ini dikurung rapat. Kesunyian bukan sekadar absennya suara, melainkan hadirnya pengakuan. Bahwa saya berhak merasakan apapun yang muncul dalam diri saya. Bahwa saya boleh berhenti sejenak, bukan sebagai tanda menyerah, melainkan bentuk penghormatan terhadap jiwa saya sendiri. Dengan memahami emosi yang saya miliki, saya akhirnya menyadari bahwa saya masih manusia. Masih memiliki hati yang perlu didengar. Dan hanya dalam kesunyian, saya bisa mendengar detaknya dengan jernih. Tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Karena di sanalah jiwa saya berbicara paling jujur. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, saya terkadang merasa begitu dekat dengan dunia, namun begitu jauh dari diri saya sendiri. Ada tuntutan yang terus mengejar, harus terlihat baik, harus selalu produktif, harus tampil sebagai pribadi yang kuat dan sempurna. Namun dalam kesunyian, semua tuntutan itu runtuh, menyisakan saya dengan pertanyaan yang paling mendasar. Apakah saya benar-benar mengenal diri saya sendiri? Masyarakat saat ini begitu mudah memuja pencapaian eksternal. Kita menilai diri berdasarkan apa yang bisa kita pamerkan. Kita mengukur harga diri berdasarkan angka, jumlah pengikut, banyaknya respons, atau keselarasan dengan standar kecantikan dan keberhasilan yang ditetapkan lingkungan. Di balik semua itu, saya menyadari betapa rapuhnya rasa percaya diri yang dibangun atas dasar penilaian orang lain. Hubungan dengan diri sendiri menjadi konsep yang sering terdengar, namun jarang benar-benar dipahami. Bagaimana mungkin saya mencintai diri ini jika saya bahkan jarang menghabiskan waktu untuk berbicara dengannya? Bagaimana saya bisa menerima kekurangan saya jika saya sibuk menutupi semuanya di hadapan dunia? Kesunyian memberi saya kesempatan untuk berlatih mengenali apa yang sesungguhnya saya butuhkan, bukan apa yang orang lain harapkan. Dalam hening, saya dapat bertanya, apakah saya bekerja keras untuk diri saya sendiri, atau hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain? Apakah saya benar-benar bahagia menjalani hidup seperti yang terlihat di permukaan? Ataukah saya selama ini memainkan peran untuk menghindari penilaian? Saya menyadari bahwa membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri bukan hanya soal memanjakan diri dengan istirahat atau hiburan. Itu adalah proses memahami dan menerima diri secara utuh. Kemajuan dan kegagalan, kekuatan dan kelemahan, cahaya dan gelap yang menyertainya. Kesunyian mengajarkan saya untuk tidak lari dari sisi diri yang selama ini saya tolak. Di tengah budaya yang selalu menuntut perubahan, kesempurnaan terasa seperti kewajiban. Namun dalam kesunyian, saya belajar bahwa self-love bukan berarti merasa hebat setiap saat, melainkan kemampuan untuk tetap menghargai diri meski sedang berada pada titik terendah. Saya tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu benar. Saya hanya perlu jujur pada apa yang saya rasakan dan siapa saya sebenarnya. Kesunyian mengajarkan saya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan batin saya berbicara. Ia menunjukkan apa yang harus diperbaiki, tetapi juga apa yang harus dirayakan. Ia mengingatkan bahwa saya pantas menerima kasih sayang, bahkan dari diri saya sendiri, mungkin terutama dari diri saya sendiri. Membangun hubungan sehat dengan diri sendiri adalah perjalanan panjang. Tidak ada yang instan, namun setiap momen hening menjadi langkah kecil yang memulihkan. Saya semakin memahami bahwa saya adalah rumah pertama bagi jiwa ini. Rumah yang harus saya jaga sebelum saya bisa menjadi tempat aman bagi orang lain.
Pada akhirnya, kesunyian memperlihatkan kebenaran yang kerap terlupakan. Saya layak dicintai, bukan karena pencapaian atau pengakuan publik, tetapi karena saya adalah manusia yang bernapas, merasa, dan berjuang. Dan ketika saya memilih untuk tidak lagi takut akan kesunyian, saya mulai mendengar suara yang selama ini hilang. Suara diri saya sendiri, jujur, lemah, namun nyata. Di sanalah hubungan dengan diri mulai terbangun, pelan namun pasti. Dalam kehidupan modern, saya melihat bagaimana masyarakat secara halus, bahkan tanpa disadari, menetapkan standar bagi setiap aspek kehidupan. Bagaimana seseorang harus berpenampilan, bagaimana cara berpikir yang dianggap normal, bahkan bagaimana seseorang seharusnya meraih kebahagiaan. Semua sudah diatur dalam pola yang seragam, seolah-olah setiap individu harus mencetak ulang dirinya dari satu cetakan yang sama. Dan di tengah tuntutan itu, saya sering kehilangan arah tentang siapa sebenarnya diri saya. Sejak kecil saya dibentuk oleh ekspektasi, menjadi anak yang membanggakan, siswa yang unggul, pekerja yang patut dihargai. Namun ketika saya berada dalam kesunyian, saya mulai bertanya, apakah seluruh pencapaian ini benar-benar milik saya, atau hanya sebentuk kepatuhan terhadap standar yang diciptakan oleh masyarakat? Kita hidup dalam budaya perbandingan yang tak ada habisnya. Siapa lebih sukses, siapa lebih cantik, siapa lebih kaya, siapa lebih sering tampil di publik. Identitas kini seringkali dibangun dari apa yang terlihat, bukan dari nilai terdalam yang melekat pada jiwa. Kita memakai topeng untuk diterima, meski topeng itu menutupi hakikat diri yang sesungguhnya. Saya sadar modernitas memberi banyak pilihan, namun secara ironi juga membuat kita takut memilih jalur yang berbeda. Setiap keputusan yang tidak sesuai dengan kebiasaan umum dianggap aneh atau keliru. Maka banyak dari kita akhirnya menyesuaikan diri, bukan karena setuju, tapi karena cemas ditolak. Kesunyian hadir sebagai ruang di mana pengaruh luar mulai meredup. Dalam hening, saya bisa jujur menilai apa yang benar-benar saya inginkan dan apa yang hanya saya lakukan demi diakui. Saya bertanya pada diri saya, siapakah saya jika tidak ada penonton? Jika tidak ada standar yang harus saya penuhi? Jika satu-satunya nilai yang penting adalah nilai yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri? Proses itu tidak mudah. Kadang saya merasa asing dengan diri saya sendiri, seolah saya sedang berkenalan dengan seseorang yang selama ini saya abaikan. Namun kesunyian membuat saya menyadari bahwa identitas tidak harus selalu terlihat hebat di mata dunia. Ia hanya perlu terasa autentik di dalam hati. Masyarakat modern sangat terobsesi dengan keseragaman, karena keseragaman membuat dunia lebih mudah dikendalikan. Tetapi dalam kesunyian, saya menemukan bahwa keunikan adalah bentuk paling tinggi dari kebebasan. Tidak ada yang lebih menenangkan selain menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Tidak ada yang lebih jujur selain mengizinkan jiwa untuk mengekspresikan warna aslinya. Kesunyian memberikan saya ruang untuk menata ulang makna identitas. Ia mengajarkan bahwa berbeda bukan berarti salah, bahkan mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk hidup dengan penuh keutuhan. Saya mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang seberapa baik saya mengikuti standar yang diberikan dunia, tetapi seberapa berani saya memperjuangkan kebenaran diri sendiri. Pada akhirnya, hanya dalam kesunyian, saya menemukan suara yang paling penting. Suara jiwa saya yang selama ini tertutup riuhnya tuntutan sosial. Suara yang berbisik bahwa saya tidak harus menjadi seperti siapapun. Cukup menjadi diri saya sendiri, dan itu sudah sangat berarti. Mengapa saya begitu sering mengukur diri melalui penilaian orang lain? Mengapa kebahagiaan saya seolah bergantung pada tepuk tangan yang tidak pernah benar-benar cukup nyaring? Dalam kehidupan masyarakat modern, saya mendapati bahwa validasi eksternal telah menjadi semacam mata uang. Sesuatu yang kita cari untuk merasa berharga, meskipun seringkali hanya memberikan kepuasan yang sangat sementara. Media sosial telah mengubah pujian menjadi komoditas. Setiap unggahan seperti ajakan untuk dihakimi. Kita berharap dunia menilai kita cantik, sukses, atau setidaknya terlihat bahagia. Saya pernah merasa bangga ketika banyak yang menyukai foto saya. Namun saat perhatian itu meredup, rasa cemas kembali datang. Seakan-akan nilai diri saya hanya bertahan selama angka interaksi itu masih tinggi. Pada saat yang sama, saya melihat bagaimana masyarakat modern memuja kesempurnaan. Setiap orang berlomba menjadi versi terbaik,
Atau setidaknya terlihat seperti itu, meski kenyataannya rapuh di balik layar. Kita menutupi kekurangan bukan karena ingin memperbaiki diri, tetapi karena takut terlihat kurang layak untuk dicintai. Kesunyian, di sisi lain, tidak memberi kesempatan bagi validasi dari luar. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengomentari. Pada awalnya hal ini terasa mengancam. Apakah saya tetap berarti jika tidak ada yang melihat? Apakah saya masih memiliki nilai jika tidak ada yang memberikan pengakuan? Namun justru dalam momen itu, saya belajar sesuatu yang mendalam. Nilai diri tidak boleh berada di tangan orang lain. Dalam kesunyian, saya menghadapi diri saya yang paling jujur. Tanpa filter, tanpa pencitraan. Saya bisa bertanya tanpa rasa takut. Apa yang sungguh membuat saya bangga? Apa saya bekerja keras untuk membangun sesuatu atau hanya mengejar tepuk tangan? Siapa yang saya coba penuhi kebahagiaannya? Orang lain atau diri saya sendiri? Saya tersadar bahwa ketergantungan pada validasi adalah bentuk kehilangan kendali. Jika saya hidup berdasarkan penilaian di luar diri, maka saya akan selalu berubah mengikuti arah pandangan orang lain. Saya menjadi boneka atas ekspektasi publik, selalu menampilkan diri yang paling bisa diterima, meskipun itu bukan saya. Kesunyian menawarkan sesuatu yang sangat berharga, ruang untuk mengembalikan kendali itu. Di dalamnya, saya melatih diri untuk belajar merasa cukup tanpa harus dilihat, untuk mencintai diri meski tidak ada pujian, untuk mengakui kelebihan tanpa harus dipamerkan, untuk menerima kekurangan tanpa harus disembunyikan. Saya mulai memahami bahwa penghargaan paling tulus adalah yang datang dari dalam, bahwa menjadi diri sendiri, apa adanya, adalah keberanian yang seringkali tidak diberi tepuk tangan, tetapi sangat membebaskan. Masyarakat mungkin tidak selalu merayakan kejujuran itu. Dunia mungkin lebih menyukai versi saya yang dipoles. Namun akhirnya, saya menyadari bahwa saya tidak menjalani hidup untuk mendapatkan persetujuan siapapun. Saya menjalani hidup karena saya berhak merasakan kedamaian dalam menjadi manusia yang jujur pada dirinya sendiri. Pada titik ini, saya tidak lagi menunggu dunia memvalidasi saya untuk merasa berharga. Karena saya tahu, dalam kesunyian yang sering diabaikan itu, jiwa saya telah mengakui keberadaan saya dengan suara yang paling jelas. Saya cukup, bahkan tanpa sorak-sorai dari siapapun. Saya sering memikirkan tentang kata sukses. Sebuah kata yang dalam masyarakat modern memiliki gema yang keras, namun seringkali terasa kosong ketika saya mencoba merasakannya dari dalam diri. Dunia kini memuja kesuksesan sebagai simbol tertinggi dari pencapaian hidup. Setiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan hasil terbaik, seolah-olah hanya mereka yang berada di puncak yang berhak disebut berhasil. Namun saat kesunyian hadir, saya bertanya, apakah ukuran sukses yang saya kejar selama ini benar-benar milik saya? Lingkungan sosial saat ini mengajarkan bahwa sukses berarti bekerja tanpa henti, meraih jabatan bergengsi, tinggal di hunian mewah, memiliki penghasilan tinggi, dan terlihat selalu sempurna di mata publik. Jika tidak sesuai dengan gambaran itu, maka kita dianggap belum mencapai apa-apa. Saya menyadari betapa liciknya standar tersebut karena ia tidak pernah berhenti menuntut. Sekali tercapai satu level, dunia dengan cepat menetapkan level berikutnya yang harus dikejar. Saya melihat banyak orang kelelahan dalam perjalanannya, tetapi tetap memaksa diri melangkah demi reputasi. Ada yang mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan kesehatan mental, bahkan mengorbankan diri sendiri demi memenuhi ekspektasi eksternal. Dan ironisnya, kita seringkali memuji mereka yang mampu bertahan dalam tekanan itu, sambil mengabaikan bahwa mereka sedang hancur perlahan. Saya pun pernah terperangkap dalam pemikiran serupa. Saya mengejar kesuksesan layaknya sebuah lomba yang tidak boleh saya kalah. Namun saat saya berhenti dan duduk dalam kesunyian, yang muncul bukan rasa bangga, melainkan pertanyaan yang mengguncang. Untuk siapa sebenarnya saya melakukan semua ini? Apakah pencapaian itu sungguh membuat saya bahagia? Ataukah saya hanya takut dianggap gagal jika saya berhenti berlari? Kesunyian adalah ruang yang memaksa saya untuk meninjau ulang makna kesuksesan. Di dalamnya tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada sorotan terang. Hanya saya dan kejujuran yang selama ini tertutupi oleh kegaduhan ambisi. Saya mulai memahami bahwa sukses yang sejati bukan sekadar tentang apa yang saya miliki di luar,
melainkan tentang seberapa damai saya di dalam. Kesuksesan tidak lagi saya lihat sebagai garis finish, melainkan sebuah perjalanan yang selaras dengan nilai hidup saya. Saya ingin mengukur sukses dari ketulusan menjalani pilihan, dari keberanian menolak tuntutan yang merusak diri, dari kemampuan untuk tetap manusia di tengah dehumanisasi modern. Kesunyian membantu saya mendengar apa yang sebenarnya penting bagi jiwa. Rasa cukup, rasa puas, dan rasa bangga yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Mungkin sukses adalah ketika saya dapat bangun setiap hari dan merasa hidup saya bermakna. Meski tidak seorang pun bertepuk tangan. Dunia boleh saja mengukur saya dengan pencapaian, tetapi saya kini memahami bahwa pencapaian terbesar adalah saat saya berhasil menjadi diri sendiri dan bahagia dengan itu. Dalam kesunyian yang jujur, saya akhirnya mengizinkan diri untuk mendefinisikan sukses dengan cara saya sendiri. Tanpa bandingan, tanpa tekanan, tanpa harus terlihat mengagumkan. Karena sesungguhnya, makna sukses yang paling murni adalah ketika hati saya bisa berkata, saya telah hidup sesuai dengan siapa saya, bukan siapa yang dunia inginkan saya menjadi. Di tengah dunia yang serba cepat ini, saya sering merasa seolah hidup berada dalam mode darurat yang tidak pernah berhenti. Waktu terasa selalu kurang. Berita buruk datang bertubi-tubi. Informasi mengalir tanpa henti, memaksa pikiran untuk terus terjaga. Keberhasilan orang lain terpampang jelas di layar, sementara saya berjuang menyembunyikan kegelisahan yang tak kunjung reda. Masyarakat modern menjadikan kecemasan bukan lagi sekadar gangguan emosional, tetapi sebuah norma yang diam-diam diterima sebagai bagian dari hidup. Saya tahu saya tidak sendiri. Banyak orang tertawa dan tampak baik-baik saja di permukaan, namun menyimpan badai kecemasan di dalam dirinya. Kita dipaksa untuk kuat, tapi tidak pernah diberi ruang untuk benar-benar menghela napas. Setiap hari kita mengejar lebih produktif, lebih hebat, lebih terlihat. Hingga tanpa disadari, hati menjadi penuh sesak dan jiwa menjadi lelah. Kesunyian selama ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita takut akan keheningan, karena di sanalah pikiran cemas sering muncul paling keras. Namun ketika saya akhirnya berani membiarkan diri tenggelam dalam hening, saya menemukan bahwa justru disitulah saya bisa mendengar kebutuhan terdalam saya. Kesunyian memberi saya kesempatan untuk berhenti berlari dan menyadari betapa jauh saya telah mengabaikan diri sendiri. Dalam keheningan itu, saya mulai memahami bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditawarkan dunia, melainkan sesuatu yang harus saya ciptakan dari dalam. Dunia luar selalu berisi, dan jika saya menggantungkan ketenangan pada kondisi eksternal, saya akan selamanya kecewa. Kesunyian mengajarkan bahwa kedamaian adalah kemampuan untuk tetap utuh meski dunia di luar sedang kacau. Saya belajar untuk bernapas dengan lebih sadar, untuk merasakan setiap emosi tanpa terburu-buru menolaknya. Untuk melihat hidup bukan sebagai serangkaian tuntutan, tetapi sebagai perjalanan yang saya jalani satu langkah kecil setiap hari. Saya mulai menerima bahwa tidak apa-apa jika tidak semua rencana berjalan mulus. Tidak apa-apa jika saya merasa takut. Tidak apa-apa jika saya belum sampai di tempat yang saya impikan. Kesunyian memberikan jarak antara saya dan kekacauan dunia. Ia menghadirkan jeda penting agar saya tidak tenggelam dalam tekanan yang membutakan. Di sana, saya bisa mendengar suara hati yang selama ini terhimpit ambisi dan rasa cemas. Suara yang mengingatkan bahwa saya manusia, bukan mesin, bahwa saya berhak istirahat, berhak berhenti, berhak merasa damai, meski tidak selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Kedamaian bukan berarti tidak lagi menghadapi masalah, tetapi kemampuan untuk tetap teguh menghadapi semua itu dengan pikiran jernih dan hati yang tidak hancur oleh ketakutan. Saya tidak perlu menunggu dunia menjadi tenang untuk merasa damai. Saya hanya perlu memberi ruang bagi diri saya untuk kembali terkoneksi dengan jiwa yang terus berbisik, meski sering terabaikan oleh kebisingan modern. Pada akhirnya, di dalam kesunyian yang jujur, saya menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan di luar sana, tapi sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam diri, menunggu untuk didengarkan. Dan hanya ketika saya berhenti takut pada keheningan, saya akhirnya bisa mendengar. Jiwa saya ingin istirahat, ingin merdeka dari kecemasan, dan ingin hidup dengan lebih tenang. Ada perbedaan mendasar antara hadir dan hanya sekadar berada di tempat yang sama. Dalam kehidupan modern,
Saya melihat begitu banyak momen yang ramai namun kosong, penuh tawa namun dingin, dekat secara fisik namun jauh secara batin. Orang-orang duduk bersama, namun pikiran mereka mengembara di layar ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Di masyarakat yang berdasarkan konektivitas, ironi terbesar adalah betapa mudahnya kita merasa sendirian, bahkan saat dikelilingi oleh banyak orang. Saya pernah merasakan kesepian itu, rasa hampa ketika bersama, tetapi tidak benar-benar terhubung. Kita sering menganggap kebersamaan sebagai solusi dari kesepian, padahal tanpa keterlibatan emosional dan kehadiran hati, semua itu hanya menjadi formalitas sosial yang tidak memberi makna. Kita hadir secara fisik, tetapi jiwa kita entah menghilang kemana. Kesepian modern bukan lagi tentang minim interaksi. Ia muncul justru ketika interaksi terjadi tanpa sentuhan batin. Kita terjebak dalam percakapan yang dilapisi basa-basi, saling menyapa tanpa benar-benar ingin tahu kabar sesungguhnya, bertukar pesan tanpa pernah benar-benar mendengar. Kehadiran menjadi hal yang langka karena perhatian kini telah terbagi dengan dunia virtual yang seolah lebih menarik dari realitas di depan mata. Kesunyian mengajarkan saya bahwa kehadiran sejati tidak memerlukan keramaian. Bahkan dalam hening yang paling sunyi sekalipun, saya bisa merasakan koneksi yang paling kuat ketika saya hadir menyertai diri saya sendiri. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang takut akan kesunyian, karena ia menyingkap betapa seringnya kita mengabaikan diri sendiri dalam upaya untuk tidak terlihat sendirian. Saya mulai menyadari bahwa hubungan yang bermakna dibangun bukan dari seberapa banyak waktu yang dihabiskan bersama, melainkan seberapa dalam kita saling memahami. Bahwa keberadaan seseorang bisa begitu menenangkan, meski tanpa kata-kata, selama hati benar-benar hadir. Bahwa ada orang yang bisa membuat kita merasa dipahami meski bertemu jarang, dan ada yang membuat kita merasa asing meski bertemu setiap hari. Kesunyian membantu saya mengukur kualitas hubungan dalam hidup saya. Siapa yang mampu memberikan kenyamanan tanpa syarat? Siapa yang tetap hadir meski tidak ada keuntungan sosial yang didapat? Siapa yang mendengarkan dengan tulus, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara? Saya juga belajar untuk memberikan kehadiran yang sama, kehadiran yang utuh. Tidak sekadar duduk dan berbagi ruang, tetapi benar-benar menyimak, merasakan, dan menghargai manusia lain di hadapan saya. Saya ingin hadir tanpa terganggu oleh validity check dari dunia luar. Hadir tanpa ponsel sebagai pelarian. Hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Dalam kesunyian saya memahami bahwa perasaan tidak sendirian tidak berasal dari banyaknya orang di sekitar, melainkan dari kedalaman hubungan yang kita miliki, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kebersamaan yang tidak menghadirkan kehadiran sebenarnya hanya memperpanjang kesepian. Sedangkan kehadiran yang sungguh, meski tanpa kata dan tanpa keramaian, dapat mengisi ruang kosong dalam hati yang selama ini kita tutupi dengan hiruk-pikuk sosial. Dan pada akhirnya, saya tiba pada kesadaran ini. Menjadi hadir sepenuhnya adalah salah satu bentuk cinta paling murni, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kesunyian mengajarkannya dengan begitu jelas, tanpa kebisingan yang mengaburkan makna. Di sanalah jiwa saya berbisik bahwa saya layak merasa terhubung, bukan karena saya tidak sendiri, tetapi karena saya akhirnya benar-benar hadir. Kesunyian bagi sebagian orang mungkin tampak seperti ruang kosong yang membosankan, ruang tanpa suara yang memaksa kita berhadapan dengan pikiran yang sering berusaha kita hindari. Namun bagi saya, kesunyian justru merupakan panggung tempat jiwa akhirnya berani mengungkapkan kebenaran yang selama ini tertahan oleh kebisingan dunia luar. Pada akhirnya, kesunyian adalah tempat paling jujur untuk melakukan rekonsiliasi dengan diri sendiri. Di tengah kehidupan modern yang dipenuhi tuntutan sosial, ekspektasi karir, tekanan ekonomi, dan penilaian publik yang terus mengintai bahkan dalam ruang pribadi kita, seringkali kita terjatuh dalam ketidakseimbangan. Kita sibuk menjadi versi terbaik menurut orang lain, hingga lupa pada kebutuhan batin yang sederhana, untuk didengar, dipahami, dan dipeluk oleh diri sendiri. Kesunyian mengingatkan saya pada tugas itu. Tugas untuk kembali pulang pada sisi terdalam diri saya. Saya melihat banyak manusia modern yang tampak berlari tanpa henti, menumpuk pencapaian, mengejar perhatian,
dan mengukur harga diri melalui validasi sosial. Kita seolah dijadikan kompetitor satu sama lain, baik dalam hal prestasi maupun kebahagiaan. Kita memamerkan senyum demi menyembunyikan luka, memoles citra agar terlihat sempurna, padahal di balik tirai digital itu, jiwa kita sebenarnya menangis, meminta ruang untuk bernapas. Di sanalah kesunyian menjadi sahabat yang mengulurkan tangan tanpa menghakimi. Ia memberi kesempatan bagi saya untuk meninjau kembali luka yang pernah saya abaikan. Kecewa yang saya pendam hingga membatu. Kegagalan yang saya sembunyikan agar tidak ditertawakan orang lain. Bahkan mimpi yang saya kubur karena dianggap terlalu naif. Kesunyian adalah tempat di mana saya berdamai dengan kegagalan. Karena di sana tak ada penonton yang akan mencemooh. Dalam hening saya belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang saya buat ketika saya sedang berusaha bertahan. Saya mulai memahami bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat dan bahwa kelemahan bukan tanda kehinaan, melainkan bagian dari proses tumbuh. Kesunyian menolong saya mengenali sisi-sisi rapuh yang justru menjadikan saya manusia, bukan mesin yang harus terus bekerja. Rekonsiliasi diri juga berarti menata ulang prioritas. Apakah saya hidup untuk memenuhi keinginan diri sendiri, atau hanya menjalankan skenario yang ditulis oleh ekspektasi orang lain? Kesunyian memberikan ruang untuk pertanyaan semacam itu. Pertanyaan yang sering kita bungkam karena takut menemukan jawaban yang tidak sesuai dengan pilihan kita selama ini. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak perlu diperlihatkan agar diakui. Bahwa ketenangan tidak selalu berarti diam tanpa ambisi. Bahwa menjadi bahagia dalam cara sendiri bukanlah kesalahan, meski dunia menuntut kita untuk bersaing dalam segala hal, termasuk dalam merasa bahagia. Kesunyian memungkinkan saya menyadari hal-hal yang tidak lagi saya butuhkan, hubungan yang seharusnya saya lepaskan, dan mimpi yang masih pantas saya perjuangkan. Ia adalah tempat saya menyatukan kembali serpihan diri yang sempat terpecah oleh tekanan hidup. Perlahan namun pasti, saya menjalin kembali hubungan yang selama ini paling sering terlupakan. Hubungan dengan diri sendiri. Dan ketika rekonsiliasi itu mulai terbangun, saya menyadari bahwa kesunyian bukan lagi sesuatu yang perlu ditakuti. Ia bukan ruang kehampaan, melainkan ruang pemulihan. Ia bukan zona terasing, tetapi tempat kembali yang paling aman. Kesunyian menghadirkan versi diri yang lebih utuh, versi diri yang tidak lagi bergantung pada riuhnya dunia untuk merasa bernilai. Pada akhirnya, saya memahami pesan kesunyian itu dengan sangat jelas. Sebelum saya berharap dipahami oleh dunia luar, saya harus terlebih dahulu memahami diri sendiri. Sebelum saya meminta cinta dari orang lain, saya harus terlebih dahulu mencintai diri saya apa adanya. Sebelum saya berharap ada yang menemani perjalanan ini, saya harus terlebih dahulu siap menjadi teman terbaik bagi diri saya sendiri. Dan ketika semua itu terpenuhi, kesunyian tidak lagi menakutkan. Karena di sanalah jiwa saya berbicara paling jujur, mengajarkan bahwa kedamaian sejati selalu bermula dari dalam diri. Di Arah Baru, kami hadir untuk menemani setiap perjalanan sunyi Anda, membuka ruang refleksi dan menyalakan inspirasi dari dalam diri. Jika Anda ingin belajar mendengar jiwa Anda sendiri, menemukan ketenangan, dan menapaki hidup dengan lebih sadar, mari bergabung dengan kami. Karena perjalanan terbesar bukanlah menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Dan setiap langkahnya bisa dimulai dari sini, dari kesunyian yang memberi suara pada hati Anda.